aja sih. Yang keluar daerah belum pernah ikut? Kalau ke luar daerah kebetulan Dian, kebetulan saya nggak ikut kemarin. Nggak Dian ikut ya? sama teman-teman. Jadi selama bergabung di Tiba-Tiba Riding belum pernah sampai keluar daerah? Sayanya belum. Belum ya? Nah, saya yang di sini-sini saja. Nah ini kalau di sini-sini aja, kita kan di Tarakan ini kan kecil ya sebenarnya. Yeah. Itu berarti dari paling hitungannya nggak sampai sejam 2 jam udah nyampe ya kan? Yang paling jauh gitu. Nah itu gimana? Apakah hobi ridingnya jadi terlampiaskan? Rasanya enggak ya, karena jarak tempuhnya kan nggak terlalu jauh nih. Gimana Mas Rizky? Kalau ini sih sebenarnya kadang ada titik jenuhnya juga. Jadi kayak misalnya kesini terus. Lagi biasanya kan kami itu kamal, lagi kamal lagi gitu. Iya itu. Tapi ya kami tuh siasatinya kayak misalnya ada tempat yang baru viral atau baru buka, datang ke sana. Misalnya kayak ada tempat kopi yang baru buka, cobalah datang ke sana. Yang penting teman-teman tuh kembali kumpul apa gitu-gitu aja sih. Bagian seru-seru aja sih selama kalau misalnya mau pergi karena ya emang hobi aja kan. Kalau lagi bingung mau ngapain ya tinggal kabarin anak-anak. Kadang ada yang muncul, walaupun beberapa ya tetap aja jalan juga ya. Iya, walaupun tempatnya di situ-situ aja ya. Kalau nanti suatu saat misalnya diajak keluar daerah gitu, kira-kira mau nggak? Sebenarnya sih siap-siap aja, cuma kemarin ya yang halangan besarnya tuh ya jam kerja, sama jam kerja, waktunya juga, ya itu aja sih sebenarnya yang jadi halangan. Kalau yang kemarin tuh sebenarnya mau ikut juga, cuma ya berhalangan sama waktu kerja ya. Ya karena nggak mungkin juga mau cuti sampai mungkin sampai seminggu ya, biasanya kalau keluar daerah kan PP-nya bisa sampai 1 minggu gitu. Jadi memang ini juga jadi pertimbangan gitu kalau mau ikutan keluar gitu. Kalau Mas Rizky sendiri motornya apa Mas? Kalau saya kebetulan custom motornya, mesinnya tuh Scorpio. Dibikin model Japstyle. Itu gimana? Ini kan saya awam nih. Kalau customan tuh sebenarnya bebas aja sih mesinnya dari mana aja. Cuma kebanyakan emang mesinnya mesin besar, cc-nya besar, jadi agak enak dibawa. Kalau saya tuh kebetulan Japstyle. Nah kebetulan juga motornya tuh belinya langsung jadi kemarin. Pas. Oh sudah modif memang ya? Ya sudah modif. Emang senang motor begitu kan. Dulu kuliah tuh bingung disuruh nyari motor apa gitu. Cari motor yang murah tapi tetap enak dilihat, cantik juga. Ya itu salah satu solusi. Berarti dapatnya dari luar kota? Dari luar kota. Dari mana? Dari kebetulan kemarin di Surabaya. Surabaya banyak banget yang kayak gitu ya. Surabaya lebih besar lagi. Jadi itu akhirnya dibawa ke Tarakan, bermotornya sampai saat ini masih? Ya sampai saat ini dipakai sampai sekarang. Oke. Masih itu tadi terkait dengan perizinan kalau mau keluar ini kan, apalagi keluarga gitu Mas Jan. Ini pernah ini juga nggak dapat masalah kayak gitu? Artinya dihalang-halangi, jangan deh atau apa gitu. Pernah nggak yang kayak gitu? Kalau dari orang tua sih nggak pernah larang ya. Cuman yang penting izinnya jelas, mau kemana, berapa harinya. Apalagi sekarang udah canggih ya, jadi di mana-mana bisa video call ya kan, udah nyampe sini gitu ya, kondisinya baik-baik aja. Baik, Majan, artinya kalau kita ini kita bicara kalau kita riding sampai keluar daerah kan biasanya ada aja masalah di lapangan gitu yang kita tidak pernah tahu gitu. Pernah nggak cerita dikit, mungkin ada kendala yang gimana gitu pada saat mungkin yang kebiduk-biduk mungkin? Ya. Mungkin kalau kendala kemarin itu mungkin biasanya tuh di rantai, biasanya itu kendalanya itu karena panas kan perjalanan atau bannya bocor. Biasanya kita bawa cadangan ban dalam. Bawa cadangan. Jadi cari bengkel buat diganti aja. Nggak ditambal, nggak butuh waktu lama lagi kan. Jadi bawa ban dalam sama paling bawa kunci-kunci sih. Bawa kunci, bawa bandar. Harusnya bawa ransum ya, snack, beras, minyak goreng gitu ya kan, buat makan di jalan gitu. Ini makanya bawanya ban dalem, kunci-kunci gitu ya. Tapi memang hanya sebatas itu atau ada hal lain yang mungkin terkait dengan kondisi alam mungkin atau apa gitu? Kondisi alam sih. Itu biasanya juga jalan rusak kan kita nggak hafal juga kadang kan jalannya. Sering kayak hampir jatuh juga mungkin. Jalan sih dia lebih sama cuaca kadang dan nentu di sana. Iya.
Dan kalau penunjuk apa namanya arah mungkin sekarang sudah canggih, udah ada Google Map gitu ya, mungkin pakai itu ya. Tapi kadang-kadang juga suka asal ya kan. Nah itu juga. Tapi lebih jelas sih nanya warga. Nanya warga ya. Itu yang lebih pasti. ya. Dan akhirnya memang terjalin apa namanya keakraban dengan warga setempat gitu ya. Jadi mungkin ditanya-tanya dari mana gitu, sempat ngobrol-ngobrol lama gitu ya. Kalau dari sekian apa namanya tujuan yang pernah Mas Jan apa namanya lalui, yang paling menarik daerah mana? Yang biduk-biduk sih. Yang biduk-biduk. Iya. Apa menariknya? Capeknya dapat. Capeknya dapat pasti ya, karena udah berjam-jam ya, berbelas-belas jam terus. Capeknya terus terbayarkan juga sama pemandangan di sana. Itu sih. Berarti itu kan motor berarti harus di apa namanya diparkir dulu, kan kita harus nyebrang tuh pakai perahu ya. Parkirnya kemarin aman aja itu, nggak ada yang kenapa-kenapa gitu motornya. Kurang aman sih. Kurang aman. Nah, itu yang mau saya tanyain. Itu jadi masalah juga kan sebenarnya ya. Sempat gimana? Nggak amannya kenapa, Mas? Apa? Jok motor disobek. Oke. Disobek di sana di pelabuhan penitipannya. Kalau dibilang penitipan enggak sih, karena rumah warga gitu. Rumah warga ya. Sampai disobek. Disobek joknya. Satu aja atau ada beberapa? Kalau teman kemarin motornya bautnya dilepas tangkinya. Serajin itu ya orang ini. Ini kenapa Mas Jan kalau menelisik gitu kira-kira karena apa? Apa kurang welcome kah mereka atau kalian yang kurang apa namanya kurang ramah, kurang terlihat welcome atau gimana? Apa sih kira-kira? Kalau kemarin sih feelingnya tuh karena berebutan parkir tamu. Berebutan tamu. Buat nyebrang kan perahu itu. Oh, oke. Jadi nggak dipakai dia punya, jadi ada perasaan gimana gitu ya. Kayaknya itu. Waduh bahaya juga ya kalau gitu ya. Padahal sebenarnya kan kita punya hak ya untuk memilih mana yang mau kita naikin, mana yang lebih dulu kan harusnya. Jadi memang hal-hal yang seperti itu tetap ada ya di lapangannya. Ini juga jadi pengalaman yang menarik. Jadi gimana dong itu akhirnya? Ya marah aja, cuman mau diapa sudah. Jadi memang nggak ada tukang parkir resminya ya di situ. Ada. Jadi kita nggak bisa juga di kolong bawah rumah orang aja, rumah panggung gitu. Tapi izin kan harusnya. Izin, bayar juga. Bayar juga, tapi ternyata ada kejadian begitu, ada eksiden begitu ya. Tapi kalau misalnya apa namanya hal-hal yang kayak gitu, mungkin kalau cuma dirobek jok mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau sampai baut atau apa gitu kan, ini kan bahaya karena perjalanan jauh gitu. Itu gimana? Menyiasatinya seperti apa, Mas? Apakah sebelum berangkat lagi dari situ gitu dicek dulu semuanya atau gimana? Dicek lagi, karena begitu ngelihat jok langsung periksa semuanya. Takutnya ada yang gimana atau bensinnya dikuras. Jadi langsung semua diperiksa. Jadi ada juga sampai kejadian bensinnya mungkin temen bensinnya. Tapi ya untung ada deket-deket situ ada yang jual. Ya kalau mau beli bensin itu harus pelin dulu karena jaraknya jauh untuk ada bensin lagi ecerannya itu. Jadi kalau mau ada lihat isi full aja sudah langsung. Udah gitu kan, maaf ya artinya kalau tadi kan kita nggak perlu bawa apa namanya dana terlalu banyak ya kan. Artinya kan secukupnya aja gitu kan, nggak karena bahaya juga ya kan. Atau juga kalau mau apa namanya bawa ATM pun mungkin jaraknya jauh gitu kan. Nah ini ya jadi pengalaman yang sebenarnya agak sedikit menyakitkan gitu ya. Sakit tidak berdarah tuh yang kayak gitu tuh. Oke. Terus kemudian kan ini kan tiba-tiba riding ini kan sudah cukup lama ya berarti ya di Tarakan sebenarnya sampai akhirnya Mas Rizky gabung. Udah berapa lama, Mas? Kalau berdirinya sih dari itu pas John Covid 2020. Gabungnya pas Covid kalau saya itu juga. Itu kebetulan 2020, cuma memang bukan awal-awalnya. Pas teman-teman kelihatan kan lagi Dian nih bikin story, terus tanya, "Ya, mau gabung gitu?" Join aja sebenarnya. Kalau kami itu sebenarnya banyak aja juga yang tanya DM tuh di Instagram, kan ada Instagramnya sekarang. Nanya-nanya mau join begitu. Dan sebenarnya kami tinggal DM aja sih. Jadi langsung kumpul di tempat titik kumpul. Biasanya kan setiap mau reading teman-teman nih selalu info di grup titik kumpul gitu. Nah, jadi siapapun yang mau ikut join. Nah, kemarin saya gitu kemarin. Nah, terus keterusan sampai sekarang. Motivasinya apa kemarin? Sampai mau join tuh kenapa? Iya itu, karena kita punya motor nih, bingung. Kadang tuh
Kan jalan-jalan sendiri juga bisa, tanpa komunitas nggak apa-apa ya kan sebenarnya. Kenapa harus gabung sama komunitas baru ntar bisa jalan-jalan? Seharusnya tidak gabung pun bisa jalan kan? Bisa, cuma nambah teman. Nggak keren gitu. Beda aja. Beda kan kalau makan sendiri sama makan bareng-bareng. Nah, biasanya kan tongkrongan kalau rame-rame itu rasanya lebih dapat intensitas untuk diperhatikan itu jauh lebih banyak begitu kan. Saya yakin juga ini mungkin ada yang diburu mungkin kaum hawa yang melihatnya luar biasa. Kayak gitu Mas Jan ya. Bisa ya kan cewek-cewek kan kadang wow gitu. Kalau udah ada yang bikers itu kan gitu kan. Itu juga nggak Mas? Kalau itu ya gitu. Kenapa sih ini cewek-cewek pada suka lihat orang riding bikers itu kenapa Mas Jan? Kalau menurut Mas sendiri apa? Ya harusnya ditanyanya sama cewek ya, tapi kalau menurut Anda kenapa ya? Apa? Tongkrongannya keren kah atau apa gimana gitu? Ya biasanya motornya sih mencolok. Jadi yang bikin dilihat ya. Yang jarang dilihat kan. Pengen dong dibonceng gitu ya. Gitu kali ya kalau mereka bisa ngomong kan ngomongnya begitu. Cuman mereka nggak ngomong ya kan, malu soalnya gengsi gitu ya. Terus kalau Pak Rizky gimana? Selama ini apakah Anda cukup mendapatkan perhatian ekstra? Gimana? Kalau perhatiin nggak tahu sih, tapi kalau dari teman-teman ya ada aja yang tanya-tanya join kalau motor-motor begitu. Sebenarnya motor begitu bukannya mau nyari-nyari ini, sebenarnya cuma satu aja mau menyalurkan hobi aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya memang kan niat motor itu dimodifikasi kan memang untuk menarik perhatian sebenarnya. Benar, juga kan. Di samping mungkin jalannya lebih enak, kelihatan bagus gitu. Kan salah satunya juga untuk menarik perhatian sebenarnya kan. Berarti ini memang alasan mendasarnya adalah itu sebenarnya. Jadi nggak enak jawabnya ya. Kalau di tiba-tiba riding ada ceweknya nggak? Yang juga ada juga. Ada berapa banyak Mas? Kalau cewek dia satu nih. Iya. Satu aja. Dan motornya keren juga. KL-ko. Motor biasa aja atau motor yang kemarin udah motor laki gitu, cuman dia udah ganti bebek. Oh, sudah ganti bebek sekarang. Nggak diajak Mas? Itu kayaknya harus ditanya lebih mendalam tuh. Kenapa nih? Itu lebih lama lagi dia. Lebih lama lagi. Dia sebelumnya memang komunitas lama sudah yang ada di Tarakan. Oke. Akhirnya gabung ke Masnya. Iya, ikut-ikut dan juga. Oke. Dan dia juga ikut yang ke biduk-biduk waktu itu? Dia enggak. Oh, nggak ikut ya. Oke, jadi memang meskipun cuman ada satu, tapi paling tidak ini gimana? Kan laki-laki semua nih, sering digangguin gitu atau gimana gitu. Biasa kan kalau cowok-cowok kalau sudah ada satu mangsa empuk untuk dikerjain gitu ya, dikerjain kan bisa sampai pokoknya ya tergantung mental dari si ceweknya itu. Gimana Mas? Justru kita ngelihatnya sih respect sama dia, perempuan sendiri tapi jiwanya tuh kadang kita juga merasa tersaingi kan. Gitu ya? Kayak dia lebih keren sendiri karena motor tuh lebih keren sendiri. Justru respect aja sih sama mereka. Sebenarnya banyak aja sebenarnya mau yang join. Kadang tuh mau join tapi tidak sempat kumpul. Mau join banyak aja sih kalau ditanya di DM Instagram tuh cewek-cewek yang mau join, cuma ya itu tidak sempat kumpul gitu. Malu mungkin. Ya, atau mungkin malu gitu ya. Nggak ada aja sih, nggak apa-apa ya join aja. Atau nanti Mas Jan ya yang nanti door to door gitu, ayo yang mau gabung siapa saya inventaris dulu gitu kan. Mas ini pakai administrasi nggak kira untuk kegiatan, paling tidak kan mungkin karena ini kan komunitas ya, pasti ada aja butuhnya gitu untuk misalnya nanti suatu saat mau keluar daerah lagi udah punya uang kas lah istilahnya gitu, atau membantu sesama anggota gitu-gitu. Kepikiran nggak gitu-gitu? Kepikiran sih. Tapi belum. Soalnya kan kalau kayak mau dibuat gitu kayak masih agak susah karena rata-rata orang-orang berkeluarga juga ada kerja, jadi waktu untuk diobrolin 1.000-2.000 Mas ya kan. Kalau dikumpulin tiap minggu kan nanti kumpul juga ya nggak? Maksudnya kan artinya ini sebenarnya bukan sesuatu yang ini sudah lumrah sebenarnya gitu. Jadi buat kas kas perkumpulannya gitu. Suatu saat mungkin ada yang
apa namanya, bannya perlu diganti, dia belum pegang uang, kan bisa pakai uang kas dulu gitu, atau untuk bikin acara nanti begitu riding nanti ke Amal gitu kan, pesta kapah misalnya gitu kan, pakai uang kas gitu. Itu keren tuh Mas. Kenapa tidak memilih untuk apa namanya, menarik administrasi buat anggota? Biasanya kalau mau acara begitu seminggu sebelumnya dikabarin, biasanya langsung dikumpul. Cuman kalau kayak uang kas gitu belum. Yang reguler misalnya setiap minggu, katakanlah misalnya 20 atau sampai 30 ribu gitu, yang penting ada setiap minggu gitu kan untuk kas gitu, belum ada ya Belum sampai ada. sekarang. Kira-kira nanti ke depan mungkin ada pikiran kayak gitu ya. Ini buat anggota-anggota tiba-tiba riding, jadi jangan kaget ya gitu. Karena nggak banyak-banyak juga ya kan. Yang penting apa namanya, ada kas gitu. Baik, Mas Jan, apa yang paling apa namanya ya, memuaskan dari apa namanya, biking atau riding ini? Sebenarnya kalau untuk Mas Jan sendiri apa sih yang dirasakan tuh apa? Melampiaskan hobi sih. Hobi sama apa ya? Lebih ke hobi sih aja, melampiaskan semuanya. Jadi Jalan jauh kalau gitu, lebih stres berasa gitu. puas. Puas gitu. Kalau stres gitu semuanya jadi hilang kalau riding gitu. Masa sih? Saya jadi pengen nyoba ya. Tapi Udah kalau hilang, tapi dialihkan sementara. dialihkan sementara, kan begitu pulang merasa lagi berarti ya. Tidak menyelesaikan berarti ya, tidak menyelesaikan masalah berarti. Oke, Mas Rizky dan Mas Jan, kita ada teman-teman dari Universitas Borneo yang sudah hadir. Saya pengen dong cewek-cewek, coba deh salah satu, siapa yang bisa saya tanyain? Coba cewek aja, yang cewek. Oke, boleh. Saya mau nanya, kamu suka nggak sih lihat cowok-cowok kalau lagi riding gitu, naik motor gitu? Sebenarnya nggak terlalu begitu suka. Nggak terlalu begitu suka ya? Nah, ini ada yang nggak suka Tapi ya? saya ini Aduh, jelek banget ya. Tapi ada yang mau ditanyain ya? Oke, silakan. Namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Revanti. Di sini saya ingin bertanya, tapi mungkin ini bukan pertanyaan, lebih ke ingin tahu. Jadi ini kan komunitas motor nih. Jadi pasti banyak tempat yang abang-abang temui kan, yang abang kunjungi. Yeah. Jadi saya mau tahu pengalaman yang paling menarik yang pernah abang temui di tempat-tempat yang sudah abang kunjungi. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Fanti. Siapa yang mau jawab? Kalau Dijawab dulu nih, apa namanya, direspon dulu. Dia tadi nggak suka ternyata lihat cowok-cowok bikers gitu. ya nggak apa-apa juga sih. Karena itu hak ya. Terima kasih, jujur ya. Sebentar, kamu kenapa nggak suka? Nggak sukanya kenapa? Nggak sukanya karena apa? Karena apa? Kelihatan songong gitu, atau kelihatan cari perhatian, atau menurut kamu gimana? Coba dijelaskan. Tidak sukanya tuh karena apa? Apa? Menurutmu tuh yang membuat kamu tidak suka itu apa? Mungkin misalnya kan saya lagi di jalan, nah terus banyak tuh komunitas motor. Jadi saya kamu kayak, jadi iya, sulit, jadi iya. macet gitu jalanan ya. Susah gitu. Kalian ya berarti ya membuat macet jalanan. Ini sampai cewek-cewek pada mengeluh nih. Nanti saya tanyakan ya, tapi dijawab dulu tadi pertanyaannya tadi yang paling menarik ya, tempat yang paling menarik gitu. Mungkin ke Mas Jan ya, karena kalau Mas Rizky kan belum, masih di lokal sini aja. Mas Jan silakan. Kalau tempat yang menarik sih lebih ke itu, pantai-pantai itu yang pernah didatangi, kayak danaunya, air terjun yang mungkin di Tarakan nggak ada. Jadi itu sih. Jadi dicari tempat-tempat yang memang ada keindahan alamnya gitu. Jadi itu yang paling menarik menurut mereka gitu. Udah, gitu aja. Oke, thank you ya. Baik, terima kasih kembali. Jadi, nah ini juga ya bener juga sih. Ada juga kadang-kadang yang kalau komunitas motor jalan tuh ya bikin macet gitu. Nah ini kadang-kadang kan juga jadi permasalahan, apalagi kalau di Tarakan ini kan makin lama ini kayaknya kendaraan makin banyak ini kan, makin bikin macet. Sekarang kalau telat alasan kita udah bisa, kenapa telat, macet gitu kan. Nah ini gimana Mas Rizky deh? Kalau dari saya sih sebenarnya ya itu juga nggak bisa terhindarkan sih sebenarnya.
Cuma ya itu kembali ke teman-teman masing-masing, ke komunitas masing-masing, lebih sadar diri aja sih. Maksudnya, tertib berlalu lintas ya. Kalau teman-teman sih biasanya untuk riding tuh biasanya kita ambil jalur lambat aja, ambil kiri, jadi yang kanan bisa mendahului. Sebenarnya gitu. Cuma ya kalau lagi crowded atau ramai itu ya itu yang bingung. Tetap jadi masalah ya. Keenaknya tuh kalau ada acara-acara kayak komunitas tuh enaknya dikawal tuh, kayak kemarin acara Lantamal atau apa dikawal jadi lebih tertib. Cuma ya kalau masalah macet tuh memang nggak bisa terhindarkan sih. Tidak bisa terhindarkan. Mohon maaf juga ya warga. Jangan marah ya. Jadi memang sebenarnya sudah disiasati dengan ada di jalur lambat. Cuman kalau memang kondisinya lagi rush hour atau lagi crowded, memang itu nggak bisa dihindarkan gitu ya. Dan namanya juga grup biking juga nggak mungkin sendiri-sendiri gitu atau duluan gitu, mesti ngumpul ya kan. Jadi memang itu nggak bisa dihindarkan. Tapi yang jelas mungkin saya tanyakan langsung ke Mas Jan, apakah juga menghimbau kepada teman-teman satu komunitas untuk selalu tertib berlalu lintas, kemudian kelengkapan kendaraan, kelengkapan surat izin dan sebagainya itu apakah ada juga? Ya, kadang itu kita juga sebelum jalan tuh kita ngobrol dulu, ini jalur kita di sini, nanti kita begini, jangan melebar ke kanan. Itu semua ada penyampaiannya sih di awal sebelum jalan itu. Cuman kalau untuk surat ya beda-beda. Beda-beda. Tanya sih Mas. Iya, motornya beda-beda juga. Ya. Apalagi motor-motor lama, nah itu sudah nggak tahu. Ini bahaya kalau kedengaran sama Pak Kasat Lantas, bahaya nih. Izin Pak, ini izin. tadi Pak. Ini kami tadi nggak ngobrol yang itu lah pokoknya. Tapi yang jelas memang untuk tertib berlalu lintas sendiri, artinya supaya tidak mengganggu pengguna jalan lainnya juga selalu diimbau ya. Artinya supaya kan yang menggunakan jalan bukan cuma kita, tapi banyak orang dan semua masyarakat yang menggunakan jalan gitu. Jadi artinya memang, tapi sekali lagi kalau sampai macet terjadi itu memang sudah tidak bisa dihindarkan meskipun sudah dibuat sedemikian rupa, itu memang tidak bisa dihindarkan. Yang penting yang jelas teman-teman di komunitas tiba-tiba riding semuanya paham itu bahwa sebagai pengguna jalan tetap harus tertib dan patuh berlalu lintas begitu Mas ya. Oke, ada lagi mungkin? Boleh? Boleh. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anida Zakia, merupakan mahasiswa aktif dari jurusan Teknik Komputer. Berbeda dari pengalaman ataupun kesan dari rekan saya tadi, Revanti, kalau saya melihat teman-teman dari komunitas motor, yang pertama yang saya lihat adalah solidaritasnya. Berarti senang ya? Iya, suka lihat ya, bikers apalagi ada. Iya, apalagi belum lagi kalau misalnya ada yang pakai kostumnya sama, dan itu kan ada seragamnya gitu ya. Apalagi motor-motornya yang dimodif dan lain sebagainya. Jadi pengen dibonceng ya? Cuman kalau untuk yang pengalaman kena macet karena ada komunitas tersebut ikut di jalan itu belum pernah. Tapi yang paling sering saya lihat itu kayak ngumpul-ngumpul depan bandara, kemudian di Taman Oval Ladang, itu kan bagus banget. Jadi kita bisa lihat, wah ternyata motor-motornya ini pada cantik-cantik, modifnya pada kreatif seperti itu. Gitu ya. Jadi kesannya kamu sebenarnya cukup interest melihat motor-motor modif gitu-gitu gitu ya. Dan kalau secara point of view kalau melihat orang-orang yang bikers ya teman-teman ini, gimana kamu melihatnya? Apakah keren gitu atau pokoknya oke gitu atau gimana? Secara naluri wanita gitu. Kalau untuk ketika pas sudah lagi ngumpul-ngumpul atau di jalan kan pasti kelihatan keren, apalagi dengan motor yang sudah dimodif misalnya, dengan helm yang unik-unik, dengan pakaian yang unik, dengan kacamata yang hitam, kelihatan wah sekali ya. Ini kayaknya pemerhati memang ya. Ini nggak bisa dikibulin, ini berarti benar dia memperhatikan. Terus? Ya itu aja sih kalau dari saya. Oke. Terima kasih ya Dida ya. Thank you ya. Oke, silakan ditanggapi dulu. Itu sebenarnya bukan pertanyaan ya, pernyataan, lebih ke pernyataan gitu. Jadi kalau Dida mengatakan bahwa lebih interest melihatnya karena seragamnya sama, kadang-kadang pakai helm yang unik-unik gitu kan. Ada kayak gitu juga nggak di tiba-tiba riding? Ya mungkin keseruannya di situ sih sebenarnya. Lebih ke
apalagi kalau ada event-event apa gitu kan lebih kita ke kayak batikan atau lagi 17-an atau apa, serunya sih di situ. Nah teman-teman juga di sana tuh banyak juga sih sebenarnya anak-anak kampus kayak mbaknya yang ikut join. Nah, lebih biasanya anak-anak kampusnya lebih variatif lagi, lebih kreatif lagi mereka. Sambil demo. Iya. Karena sama kreatif gimana maksudnya? Karena lebih bersuara gitu. Kirain riding sambil demo ya. Enggak semua mahasiswa tuh demo-demo ya. Iya. Oke, Mas Jan, tanggapin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Kayak Pak RT dong. Gimana Mas? Saya sama ya sih, kurang lebih sama Mas Rizky sama begitu. Bingung ya? Bingung karena menjawabnya bingung atau bingung karena dia tertarik nih dengan dunia bikers. Waduh. Tapi yang jelas memang keseruan komunitas riding itu memang gitu ya, disesuaikan dengan tema kadang-kadang ya. Kalau mungkin hari batik pakai batik gitu. Kalau 17-an pasti ada ornamen-ornamen atau hiasan-hiasan merah putih dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini selalu disesuaikan dengan kalender nasional gitu. Kalau sesuai aja sih jadwal kerjanya baru dibuat biasanya tuh. Biasanya tuh lebih sering tuh kayak bulan puasa. Bulan puasa apa yang biasa dulu? Sih biasanya. Gabungan itu biasanya. Gabungan biasanya semua. Oh, dengan komunitas-komunitas lainnya. Nah, bicara tentang komunitas motor kan nggak cuma tiba-tiba riding ya, artinya banyak banget. Kalau di Tarakan ini saya hitung ada banyak sekali ya yang sesuai dengan merek motornya gitu, dan banyak banget gitu. Pernah nggak sih ada konflik gitu? Ini kan cowok-cowok kan paling banyak dominan ya kan. Ayo jujurlah padaku. Ada sih. Belum ada. Ya. Tapi kadang-kadang kita kan suka lihat tuh ada gesekan begitu. Ya, biasanya ada sih kayak yang kayak pengen tampil gitu. Cuman enggak terlalu diabut sih kayak gitu. Jadi masing-masing aja. Pernah juga berarti dapat intervensi atau apa gitu, atau omongan-omongan yang kadang-kadang menyakitkan gitu. Sedikit sih awal-awal jadinya ini grup ada sih dari orang-orang juga. Apa Mas? Apa yang disampaikan waktu itu? Ya kayak apa ya namanya yang awal-awal itu kayak bingung aja sih teman-teman tuh, karena kami ini kan kumpulannya kayak bebas, motornya nggak ada patokan. Jadi kadang ada teman-teman yang misalnya punya motor, ibaratkan kata motor Vespa. Nah, join ke kita tuh kayak aneh dia gitu. sendiri yang kena ini sama dibully gitu sama komunitas Vespa lainnya gitu. Kok kamu gabungnya di situ sih gitu? Harusnya kan kamu gabungnya di Vespa gitu. Ya, biasanya kan komunitas kan biasanya sesuai judul motor biasanya. Betul. Motornya ini semua. Nah, kebetulan kami tuh ya random aja sebenarnya, yang penting kostum klasik dan ya pokoknya menarik ya sudah join aja kalau kami. Universal sih. Tapi ya dibandingkan klub-klub yang lain sih, komunitas-komunitas lain sebenarnya lebih ramai komunitas lain sih kami. Kali ini kayak sebulan tuh ya kadang sekali 2 kali, karena ya itu kebanyakan orang-orang bekerja semua di dalam. Jadi ya jarang aja sih. Oke. Nah ini kan sebenarnya Mas Rizky dan juga Mas Jan, komunitas ini terbentuk kan bukan sekedar untuk menyalurkan hobi sebenarnya. Jadi selain juga untuk mempererat silaturahmi antar anggota di tiba-tiba riding, bisa juga komunitas ini nanti berbuat sesuatu yang lebih besar untuk sesama gitu, untuk masyarakat begitu. Karena saya sering mendengar ada komunitas-komunitas motor yang juga melakukan hal yang seperti itu. Mas Jan, apakah itu juga pernah dilakukan tiba-tiba riding atau saat ini belum sampai ke arah itu atau gimana? Belum sih sampai saat ini. Cuman mungkin kedepannya bakal ada kayak kemarin ya, teman-teman kumpulin sumbangan atau apa bansos gitu sih. Yeah. Mungkin kemarin tuh pernah diajakin, cuma lagi-lagi akan kembali karena orangnya sok sibuk semua, enggak join. Bukan sok sibuk, emang sibuk semua ya. Karena banyak yang memang aktivitasnya bekerja ya. Kemarin tuh mau ikut
gitu-gitu juga kemarin diajakin sama komunitas-komunitas lain untuk galang dana, biasanya untuk korban kebakaran atau apa, atau yang lagi terkena bencana. Biasanya maunya sih gitu dulu sih sebenarnya. Ya cita-citanya juga dari kemarin juga mau bikin acara kayak gitu, cuma ya belum kesampaian ya, cita-cita lagi ya, bahasanya cita-cita harus kesampaian. Ini kayaknya kalau cita-cita tuh panjang banget prosesnya gitu ya. Tapi memang mau tidak mau, suka tidak suka, memang kegiatan-kegiatan itu sebenarnya untuk lebih memperkenalkan tiba-tiba riding sebenarnya eksistensinya di tengah-tengah masyarakat, dan supaya masyarakat juga tidak memandang sebelah mata gitu, karena kita mau tidak mau harus mengakui banyak sekali masyarakat yang menganggap kalau sudah anak-anak motor itu rese, ya kan, bikin berisik gitu, atau bahkan bikin kekacauan. Banyak sekali di kota-kota besar, mudah ditarangan enggak ya, cuman masyarakat merekam itu gitu. Nah ini yang memang harus mungkin Mas Jan ya sebagai ketua suku di situ kan. Jadi mungkin kedepannya mungkin harus ada program-program gitu kali Mas ya, untuk lebih mendekatkan dengan masyarakat dan lain sebagainya. Nanti biar nambah dulu deh anggotanya gitu ya, sampai nanti kira-kira 500 motor gitu ya kan. Jadi nanti biar lebih Oke. Terus mungkin Mas Jan apa yang ingin disampaikan? Mungkin bisa nyapa dulu teman-teman tiba-tiba riding yang mungkin saat ini lagi menyaksikan. Kemudian juga pesan-pesannya mungkin buat teman-teman di luar sana yang pengen gabung harus seperti apa. Ada juga Instagramnya ya kalau nggak salah ya. Nanti bisa disebutkan di situ. Silakan Mas. Untuk teman-teman tiba-tiba riding tetap solid. Ya. Solid. Bisa disebutin nggak 50 orang gitu kan? supaya merasa tersenggol ya kan? Senggol dong gitu. Sering-sering riding aja biar silaturahminya tambah erat. Terus buat yang di luar belum gabung aja bro. Mbak Mas semuanya for free ya. Gabungnya free ya. Free. Nanti tapi kalau sudah gabung dipungut biaya. Enggak bercanda. Oke. Yang mau gabung aja, enggak ada syarat atau apapun itu, langsung gabung aja, ikut join kalau motoran. Nanti diinfokan. Nanti kalau sudah gabung bisa ngobrol-ngobrol lah ya gitu. Instagramnya Mas mungkin? Untuk Instagramnya namanya. Ini yang pegang Mas Jan? Berdua. Oh berdua, oke. Untuk Instagram namanya Borneo Riding 20. Itu nanti bisa di kalau mau searching kemana aja sih tiba-tiba riding gitu ya, perjalanan selama ini didokumentasikan di Instagram tersebut gitu ya. Oke, Mas Rizky, apa yang mau disampaikan atau mau nyebutin semua anggota 50 itu? Ya kalau mungkin lebih ke semua komunitas, mungkin bisa lebih saling menjaga silaturahmi, lebih saling menghargai sesama pengguna jalan, terutama safety dalam berkendara. Itu aja sih, jangan, kita kan komunitas nggak enak kalau dilihat ugal-ugalan gitu. Betul. Ya kalau misalnya mau ugal-ugalan ada tempatnya sendiri lah, kata komunitas balap kan. Kalau ya, komunitas ini komunitas sopan kayaknya ya. Ya itu aja sih, lebih ke menghargai hak-hak sesama pengguna jalan. Betul. Baik, terakhir Mas Jan, ke depan ada rencana mau keluar daerah lagi mungkin kemana gitu? Atau lagi apa direncanakan sesama teman-teman anggota? Rencana kemarin sih baru bahas tuh mau ke Malinau. Mau ke Malinau? Iya, tipis-tipis. Daerah mana di Malinau itu yang menurut Mas Jan kira-kira memang cukup indah untuk dikunjungi gitu? Kalau Malinau itu apa itu nama air terjun itu sudah dipantau-pantau lah, cuma tahu nama daerahnya. Kayaknya ada yang dari Malinau ya? Ada yang dari Malinau sih, coba. Malinau mana yang paling oke? Yang nggak suka lagi ada. Kalau saya rekomendasikan Di terjun itu. Gunung Ya, Rian. itu. Itu Gunung Rian itu apa? Pegunungan, ada air terjunnya gitu? iya itu sampai tingkat 6. 6 tingkat. Wow. Ada tingkatannya. Jadi bisa naik motor sampai ke 6 tingkat itu bisa? Enggak ya? Enggak dong gitu. Tapi memang itu paling terkenal di Malinau dan indah ya. Oke, jadi sudah dikelola oleh pemerintah daerah setempat gitu?
Artinya ada bagian tiketing, ada tempat makan atau gimana? Kalau bagian tiket nggak ada, cuman warung-warung kecil. Warung-warung kecil. Jadi memang kayak cagar alam gitu ya, belum dibuka secara apa namanya untuk umum yang tiketing dan segala macam gitu ya. Oke, terima kasih rekomendasinya. Gunung Rian, Mas. Nah, itu katanya bagus di situ. Mungkin mau ke sana kali nanti ya. Boleh. Itu kira-kira harus bawa ya? Masukin list. Nah, itu berarti mudah-mudahan 50-50-nya bisa ya. Tapi kalau ke Malinau mungkin nggak harus sampai seminggu kali ya. 3 hari 4 hari bisa lah Mas Rizky ya kan. Bisa. Minta izin dulu sama tempat kerjanya gitu. Begitu pulang pecat. Oke, terima kasih banyak ya. Selamat menempuh perjalanan menggunakan motor Anda sekalian. Tapi yang jelas tadi apa yang sudah disampaikan berdua patuh berlalu lintas dan artinya menghormati dan menghargai sesama pengguna jalan itu yang paling penting. Dan mudah-mudahan tiba-tiba riding nanti akan banyak anggota lagi yang tertarik ya. Setelah ini mungkin banyak yang penasaran juga mau ngecek Instagramnya mau kemana aja sih gitu, karena di sini nggak ada syarat dan prasyarat ya. Semua motor boleh masuk gitu kan, tidak ada kriteria, tapi yang jelas mudah-mudahan nanti ke depan tiba-tiba riding juga bukan hanya sekedar jalan-jalan pakai motor, tapi juga bisa berbuat lebih untuk sesama. Itu yang paling penting. Selamat sekali lagi, sukses. Mudah-mudahan nanti kalau keluar daerah selamat, hati-hati di jalan ya. Dan terima kasih juga buat Sri Revanti, buat Nida, buat teman-teman lain dari Universitas Borneo. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan terima kasih juga tentunya untuk Anda pemirsa di rumah yang bisa menyaksikan siaran ini. Dan mudah-mudahan perbincangan singkat kami hari ini bisa menambah dimensi Anda terkait dengan para bikers. Tidak semua bikers itu ugal-ugalan gitu ya. Ini bikersnya sopan-sopan gitu ya. Ganteng-ganteng pula gitu. Baik, dan kita akan sudahi sampai di sini. Kita akan ketemu lagi tentunya hari Selasa depan. Saya Rio Bayu beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa.